Assalamualaikum. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini bukan pang untuk memprovokasi, saling menyalahkan bukan solusi. Daripada kita banyak menilai, lebih baik kita banyak aksi. Akhir-akhir ini banyak banget berita yang memberitakan mengenai bencana alam di Sumatera Barat. Masyarakat di 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih berduka atas bencana Galodo yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 dini hari. Bencana Galodo tersebut berdampak pada beberapa wilayah yang berada di bawah lereng Gunung Merapi. Adapun 4 kabupaten yang terdampak sangat parah, yaitu ada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Selain merusak pemukiman warga, bencana Galodo turut merusak tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, lahan persawahan, lahan perikanan, saluran irigasi, dan masih banyak lagi. Bencana tersebut juga sempat melumpuhkan lalu lintas dari Kabupaten Tanah Datar, Padang, hingga Solo. Kejadian Galodo di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan kerugian materi, namun juga memakan korban jiwa. Dari data Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 00:01 waktu Indonesia bagian Barat, dilaporkan bahwa jumlah korban jiwa pasca Galodo di wilayah Sumatera Barat menjadi 62 orang. Selain itu, tercatat masih ada 10 orang warga dari Kabupaten Tanah Datar yang dinyatakan hilang. Sebenarnya Galodo itu apa sih? Dikutip dari Kamus Minangkabau, Indonesia, pada tahun 1985, yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Istilah Galodo memiliki arti tanah terbang yang berbatu-batu, atau biasa juga disebut dengan tanah longsor. Sementara itu, untuk merujuk pada kejadian bencana di Sumatera Barat baru-baru ini, Galodo digunakan untuk menyebut kejadian banjir lahar dingin, atau biasa dikenal juga dengan lahar hujan, yang terjadi di lereng Gunung Merapi. Namun, ada pula yang mengartikan Galodo sebagai kejadian banjir bandang dan tanah longsor. Sebenarnya apa penyebab Galodo di Sumatera Barat? Dilansir dari pemberitaan Kompas pada tanggal 13 Mei 2024, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa juga disebut dengan BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengungkapkan penyebab dari kejadian bencana tersebut dalam konferensi pers daring BMKG. Pada Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Dwi Korita mengungkap bahwa kejadian lahar hujan di aliran sungai-sungai yang berhulu dari lereng atas Gunung Merapi terjadi karena endapan material hasil erupsi Gunung Merapi yang terendapkan di lereng-lereng, kemudian tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Menurutnya, banjir bandang terjadi ketika air hujan tertahan endapan vulkanik di hulu sungai, sehingga tidak mengalir ke hilir. Akumulasi air hujan yang terlalu banyak menjebol endapan tersebut, kemudian membawa material vulkanik berupa campuran pasir, batu, dan kerikil. Selain banjir lahar hujan, dia menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Barat juga mengalami longsor. Bencana ini timbul akibat runtuhan bebatuan vulkanik dan dipicu hujan dengan intensitas lebat. Hujan intensitas sedang hingga lebat lanjutnya melanda Provinsi Sumatera Barat akibat adanya sirkulasi siklonik atau pusaran angin yang membawa uap air pembentuk awan hujan secara intensif pada tanggal 8 Mei 2024. Temuan itu membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca berupa hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang melanda pada tanggal 11 Mei 2024. Dwi Korita melanjutkan, fenomena ini juga dipengaruhi getaran gempa-gempa kecil yang meretakkan dan meruntuhkan bebatuan di berbagai tempat di Sumatera Barat. Kondisi ini menimbulkan endapan material di daerah hulu. Sementara itu, dilansir dari Antara, pada tanggal 17 Mei 2024, Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Sumatera Barat, bersama Pusat Tanggap Darurat Universitas Andalas, menduga penyebab kejadian Galodo tersebut adalah karena penumpukan material pohon tumbang di bagian hulu sungai Batang Anai.
Hal ini seperti diungkap perwakilan PSB Universitas Andalas, Profesor Feblin Anas Ismail di Padang pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Ia juga menjelaskan bahwa tumpukan material pohon tumbang di bagian hulu sungai lama-kelamaan membentuk bendungan alam. Kemudian, bendungan alam tersebut runtuh, diduga kuat karena dampak dari getaran gempa vulkanik dari Gunung Merapi disertai curah hujan yang tinggi. Lalu, bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan oleh Sumatera Barat? Bendungan alam yang runtuh tersebut kemudian meluncur deras menjadi banjir bandang, atau lebih dikenal dengan sebutan Galodo, oleh masyarakat Minangkabau. Pasca kunjungan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ke Kabupaten Agam, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2024, beberapa langkah mitigasi Galodo tengah dilakukan. Salah satunya adalah survei aerial menggunakan helikopter untuk mengobservasi lebih lanjut titik rawan Galodo yang dilakukan oleh BNPB. Selain itu, dilakukan pula perancangan Early Warning System atau sistem peringatan dini bencana Galodo yang ditargetkan pemasangan pada tahun ini. Perancangan sistem peringatan dini bencana Galodo ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkolaborasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Bapak Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan pembangunan sebanyak 56 sabodam di beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Pembangunan sabodam ini dilakukan dengan tujuan agar material vulkanik Gunung Merapi tidak langsung turun ke pemukiman penduduk dan menyebabkan bencana banjir lahar dingin. Kementerian PUPR merencanakan akan memulai pembangunan sabodam sebanyak 8 unit pada tahun 2024 ini. Selanjutnya, pada tahun 2025 akan dilanjutkan pembangunan sabodam sebanyak 34 unit dan tahun 2026 sebanyak 14 unit. Pembangunan sabodam ini di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi akan dilakukan setelah normalisasi sungai diselesaikan. Dilansir dari kompas.com. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Provinsi Sumatera Barat, mari bersama-sama kita salurkan bantuan untuk MTSN 7 Tanah Datar berupa uang, buku, alat tulis, dan lain-lainnya.